Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Malam hari ini pemirsa senang sekali saya Novia Apri dapat kembali menjumpai Anda untuk dialog khusus. Spesial untuk malam minggu ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Ibu Haja Yuningsi MM selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Yuningsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi, pemirsa semua yang ada di rumah maupun ada di studio. Oke, gimana kabarnya nih? Sehat dong. Luar biasa ya. Dari pagi sampai malam hari ini aktivitasnya padat merayap nih ya dari pagi ini. Ya. Oke, tapi tetap semangat memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat di Jawa Barat ya Mbak Ning. Amin. Oke, hari ini full sekali kegiatan pemirsa dan pasti juga ini demi memberikan yang terbaik terkait dengan wakil rakyat juga. Ya. Oke, kinerjanya ini luar biasa pemirsa ya, apalagi untuk perempuan-perempuan yang ada di Jawa Barat nih harus punya semangat yang sama Ya. juga nih ya. Ya. Jangan sampai pemirsa kita terkalahkan ya. Oke, malam hari ini selain ada Ibu Yuningsi, pemirsa hadir juga di sini ada pengurus DPW Perempuan Bangsa Jawa Barat. Ada Mbak Neneng Eis. Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Terima kasih sudah hadir ya. Siap. Malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan peningkatan kapasitas perempuan dalam politik menuju pemilu 2024. Waduh, tahun pemilu nih ya. Ini untuk tahun 2024 memang masih ada ya 2 tahun lagi nih ya Mbak Ning ya. Tapi harus ada persiapan. Sebagai seorang perempuan, ini kita ingin tahu perempuan di kursi parlemen ini menjadi hal yang penting juga untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, Mbak Ning sudah punya banyak sekali pengalaman ya sebagai perempuan yang berkiprah di dunia politik. Rasanya bagaimana? Ya. Terima kasih Mbak Novi, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Saya didampingi dengan Mbak Neneng. Mbak Neneng ini pengurus DPW Perempuan Bangsa. Jadi badan otonomnya partai politik PKB. Saya pikir semua partai ada. Bijak sekali semua partai menempatkan perempuan-perempuannya ada khusus di badan otonom ini. Karena memang sekarang Mbak, sistemnya untuk pencalegan itu harus 100% dari kursi yang ada, gitu kan? Dari 100% itu 30%-nya harus perempuan. Makanya harus menyiapkan. Saya dari periode pertama ini kan waktu itu masih sistemnya caleg itu harus 120 Mbak Novi dari kursi yang ada. Makanya saya di Dapil 7 dulu itu ada 7 kursi, calegnya itu harus 9. Dari 9 itu kan 30%-nya 3 perempuan. Saya banyak yang nggak kenal juga gitu kan, sesama caleg, masyarakat juga sama. Makanya kita tidak mau lagi terjadi, jangan sampai tidak menyiapkan yang akhirnya saat proses pemilu yang ditempatkan calon-calon anggota legislatifnya itu yang masyarakatnya tidak kenal. Makanya sekarang semua partai politik, saya bicaranya semua nih, semua partai politik ini ada divisi perempuannya. Kalau kami PKB DPW PKB ini DPW, saya jadi ribet ya. DPW perempuan bangsa, iya, termasuk Mbak Neneng. Perwakilannya ini ada di semua kota kabupaten. Di samping di sana ada kepengurusannya. Yang mewakili dari wilayah kota kabupaten itu harus ada yang menjadi pengurus perempuan bangsa di provinsi. Kita tidak mau lagi hanya sekedar ditempatkan gitu kan, padahal ini hak juga perempuan harus berpolitik gitu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar karena sudah ada juga kan ada pijakannya. Jadi jangan hanya ditempatkan, 30% dibutuhkan saat pencalegan, ternyata perempuannya yang tidak kompetitor, baik dikenal atau tidaknya di wilayah itu. Coba bayangkan, kemarin saya waktu di Jabar ini 2019, dari Jabar 12 itu ada 4 perempuan yang asli dari dapil sini, hanya saya. Satu sisi menguntungkan, tapi saya kan tidak mau sukses sendiri. Makanya menuju 2024 ini, hari ini nanti mungkin saya membawa Mbak Neneng yang mewakili Kota Cirebon menjadi pengurus Jawa Barat. Nanti ada juga ketua Fatayatnya, karena memang Fatayat itu juga badan otonom NU, bukan berarti kita menarik-narik untuk berpolitik, tapi memang kita ini
keadaan kita sekarang memang dari semua keputusan politik personnya kan harus gitu. Keterwakilan perempuan Ya, di dunia betul, politik ini betul, sudah sangat betul. penting Sudah banget. sangat-sangat Bukan penting. hanya perempuan ini menggugat masalah di dapur, tapi juga harus juga pintar di dapur partai. Oh begitu, oke. Nah ini Mbak Ning membawa Mbak Neneng, ini juga perwakilan dari Jawa Barat juga ya untuk Betul. Persatuan Bangsa. Perempuan bangsa. Perempuan bangsa ya. Nah untuk melihat dunia politik, seperti apa sih ini sampai ada ketertarikan bergabung? Menurut saya sangat menarik, dunia politik itu sangat menarik. Memang banyak yang berasumsi bahwa politik itu keras gitu ya. Tapi saya melihat bahwa penting sekali untuk kita juga bisa terjun di dunia politik karena memang banyak hal yang bisa dilakukan pada saat kita itu ada di legislatif, mungkin ya banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa mewakili para perempuan pada khususnya dan juga mungkin masyarakat pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan untuk Mbak Ning sendiri ya, untuk mengajak para kaum perempuan untuk bisa memiliki kompeten ya, harus bisa berkompeten, jangan sampai kalah saing, juga harus punya kemampuan yang baik agar bisa dipercaya juga ya oleh masyarakat. Seperti apa sih Mbak Ning yang harus kita lakukan sebagai kaum perempuan agar memiliki kualitas yang baik, bisa benar-benar ya dipercaya oleh masyarakat? Kan begini Mbak, teman-teman laki-laki sering mengatakan perempuan ini hanya menuntut 30% setelah dipenuhi 30% seperti kemarin. 2014 itu Kabupaten Cirebon sudah memiliki perempuannya 30%. Kota Cirebon juga nampaknya mungkin lebih, bahkan Indramayu sangat lebih dari 50 itu, Indramayu 17, perempuannya lebih dari 30%. Tapi kita inginnya tidak hanya kuantitas, tapi kualitasnya juga gitu. Artinya supaya jangan sampai saat terpilih itu tiba-tiba kita hanya sebagai pemanis, makanya kan ini beranggapan begitu ya Mbak Ning, sebagai pemanis saja. Pemanis aja teman-teman laki akhirnya begitu kan, membenturkannya tuh sudah dipenuhi 30%, ternyata tidak bunyi, yang bunyi dia aja gitu kan. Nah, kenapa kita tidak hanya harus menuntut, makanya kita berkewajiban dulu untuk meningkatkan kapasitas SDM kita. Makanya ini semua partai politik termasuk saya, kalau di internalnya ini saya ketua DPW Perempuan Bangsa, ada di luarnya KPPI, namanya Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Itu gabungan semua perempuan politik dari semua partai. Bahkan ada PNS perempuan juga, bukan PNS, jadi yang anulah sudah purna gitu kan. Ini bergabung supaya ada peningkatan kapasitas seperti kemarin, mungkin nanti ada tayangannya saat saya di Bandung ini yang mengadakan DP3AKB. Jadi pemerintah juga berkewajiban Mbak untuk membuat perempuan mahir, membuat perempuan pintar dan melek politik. Melek politik? Ya, harus melek politik. Karena saya pikir sampai saat ini, nah kalau perempuan sudah berusaha seperti itu, realitanya seperti apa? Sampai saat ini memang realitanya masih tetap agak jomplang kalau kata orang Jawa. Agak jomplang. Ya. Politik belum memandang semua bahwa perempuan ini layak gitu kan ditempatkan. Bahkan sekarang sudahlah, nanti nih sebentar lagi nih nanti akan ramai kan. Penempatan sekarang tetap sistemnya pakai suara terbanyak gitu kan. Tapi perempuan diberi kuota untuk nomor cantik ya, bukan nomor jadi lah. Kalau dulu kan pakai nomor urut mungkin nomor jadi lah. Kalau sekarang nomor cantik, ini juga kan prioritas, artinya kebanggaan. Manakala dia nomornya 1 atau 2 kan menjadi kebanggaan, dan itu juga masyarakat lebih mudah gitu Mbak. Makanya terus kitanya berusaha supaya jangan ditohok bahwa kita hanya menuntut kuota 30%, tapi kitanya sendiri tidak bisa meningkatkan kapasitas mutu perempuan itu sendiri. Oke, meningkatkan kapasitas mutu SDM kita nih. Kalau dari Mbak Neneng sendiri melihat dengan persaingan ini, apa yang harus dilakukan sebagai seorang perempuan? Tentunya kita juga mesti meningkatkan kompetensi ya Mbak ya. Kompetensi itu artinya banyak bidang. Tergantung insting kita masing-masing kemana kita mau memfokuskan diri gitu. Karena perempuan itu bisa masuk di semua bidang untuk saat ini. Luar biasa nih kita ya. Betul. Jadi sesuai dengan passion juga ya. Betul. Kalau dari Mbak Neneng sendiri dengan keterlibatan di Perempuan Bangsa Jawa Barat ini seperti apa? Sejauh ini saya asli dari Kota Cirebon ya Mbak ya. Kebetulan untuk kepengurusan itu ada di wilayah. Jadi mungkin fungsi saya di situ memfasilitasi
berkaitan dengan program kerja yang ada di wilayah yang kemudian bisa ditransformasikan ke daerah, khususnya untuk Kota Cirebon. Kurang lebih seperti Oke, itu. apa sih yang ingin menjadi perubahan ya untuk wilayah kota ataupun se-Jawa Barat ini yang Mbak Neng ingin berikan? Tentunya saya ingin memberikan satu memberikan satu influence mungkin ya ke teman-teman khususnya di sekitar saya, barangkali ya di sekitar saya atau di sekitar wilayah saya, yang mana bahwa perempuan itu sudah sangat sangat urgent untuk kita bisa berpartisipasi secara aktif. Kalau dulu kan mungkin lebih kepada penonton barangkali ya Bu ya. Kami ini perempuan ini kan lebih kepada penonton, tapi pada saat ini sangat urgent kita betul-betul harus bisa proaktif ya. Proaktif di segala bidang, tentunya sesuai dengan passionnya masing-masing dan juga sesuai dengan interesting. Kemudian juga ya disesuaikan juga dengan kapasitas. Secara saat ini sudah ada peningkatan Mbak Neng ya? Ya, sudah sangat karena kita intent terus berbagi informasinya, apalagi Kabupaten Cirebon, Indramayu yang memang di situ di politik untuk penempatan perempuannya juga memang maksimal gitu. Jangan sampai nanti di 2024 turun gitu. Ya, artinya dari warna apapun, tapi yang terpenting bisa ada keterwakilan perempuan. Syukur kan kalau nanti PKB sekarang sudah 2, nanti mudah-mudahan perempuannya ke depan 4 gitu kan. Amin. Semakin meningkat terus gitu. Ini juga sesuai dengan ada aturannya juga ya di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Banding ya. Oke, jadi termasuk bangga juga sebagai kaum perempuan kita nih ya, harus bisa berperan aktif, proaktif itu yang meningkatkan SDM kita, kualitas dan kemampuan kita ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa untuk dialog malam hari ini, tetap bersama kami di RCTI, jangan kemana-mana. Dialog khusus malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan peningkatan kapasitas perempuan dalam politik menuju pemilu 2024. Masih bersama dengan Ibu Hajah Yuningsih MM, dan malam hari ini sudah hadir lagi narasumber kita, ada Ketua Fatayat Kota Cirebon, ada Mbak Tuti Alawiyah. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Mbak Tuti. Oke, Mbak Ning, ini ada Ketua Fatayat Kota Cirebon, Mbak Tuti Alawiyah. Ya. Ini dalam hal untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik. Fatayat ini juga ada bisa berkontribusi. Jadi begini Mbak, saya juga ini sahabat, saudara juga dengan Mbak Tuti ya. Kemarin juga beliau ikut partisipasi. Malah beliau ke DPR RI gitu kan. Ya ini jangan sampai terjadi lagi, maksudnya kalau waktu itu ya Mbak dibutuhkan 30% perempuan, tapi saya support, jangan Mbak, jangan hanya nanti dibutuhkan oleh teman laki-laki, ayo kita tetap bergerak. Makanya gerak bareng. Beliau ke caleg DPR RI, saya DPR provinsi gitu kan ya. Alhamdulillah sekarang beliau memang akademisi gitu kan. Dosen juga di UNU, masih di rumah sakit Mbak ya, kerja juga. Jadi akademisi itu sekarang beliau itu ketua Fatayat Mbak, ketua Fatayat NU Kota Cirebon. Jadi Fatayat itu badan otonomnya NU. Kalau kami perempuan bangsa, badan otonomnya PKB. Tapi karena kedekatan, PKB itu kan terlahir oleh NU. Jadi sama nanti perempuan bangsanya yang terlahir oleh Fatayat. Jadi secara kelembagaan dia tidak berpolitik karena organisasi masyarakat. Tapi personnya kan punya hak politik. Kalaupun memang kalau Fatayat ini nanti Mbak Tuti mungkin lebih menjelaskan lah. Fatayat ini kan secara general. Kalau personnya punya hak mau berpolitik, artinya ada yang nanti mungkin ke yang lain boleh nggak ya silahkan gitu. Tapi memang selama ini banyaknya karena kita juga PKB ya, banyak yang mensupport terus komunikatif. Tapi tetap aja ada karena Fatayat ini kan bukan partai politik. Kalau personnya akan kemana ya beliau tidak bisa melarang juga gitu kan. Nah kalau dari Mbak Tuti sendiri, ketertarikan di dunia politik ini, yang ini bagian dari Fatayat Kota Cirebon juga ya, apa sih yang membuat ingin sampai perempuan ini jangan sampai terkalahkan ya, kita harus bisa proaktif nih dalam pemilu 2024 nanti. Jadi di Fatayat itu kan mayoritas memang sudah nggak bisa diragukan lagi warga NU gitu kan ya, warga NU, dan perempuan itu berkiprah di masyarakat. Kita bebas untuk berpolitik, bersosialisasi di masyarakat, berperan di politik. Jadi silakan saja. Dan di dalamnya Fatayat juga kan ada PB juga gitu kan. Jadi ya
mewakili dari partai NU, partai apa namanya PKB. Gitu. Kemudian dari Mbak Tuti sendiri yang ingin diberikan untuk masyarakat ya dari keterwakilan Mbak Tuti, apa sih perubahan yang bagaimana nanti? Ya perubahannya perempuan harus maju. Harus maju. Harus maju untuk istilahnya apa ya, kemajuan masyarakat Dalam gitu. berbagai aspek. Dalam berbagai aspek gitu. Oke, Mbak Ning, apa sih faktor yang membuat perempuan ini, kita sebagai kaum perempuan harus lebih maju lagi? Faktor-faktor apa saja yang mendukungnya? Selain tadi kemampuan kita, peningkatan kualitas SDM kita, apa lagi sih Mbak Ning? Jadi begini Mbak, saya pikir termotivasinya kenapa perempuan harus maju ya, terutama di tataran kebijakan. Mana kalau perempuannya banyak duduk di kursi sana, artinya tidak hanya di legislatif nih, di eksekutif beliau juga ini kan, tapi nggak mau PNS beliau kan di anu. Jadi manakala perempuan di sana maksimal, baik di eksekutif, terutama nanti di legislatifnya, kebijakan-kebijakan ini yang pro perempuan itu akan bisa dihandle. Karena yang tahu kebutuhan perempuan ya perempuan gitu kan, bukan berarti laki-laki juga tidak tahu kebutuhan perempuan. Jadi manakala nanti perempuannya di sana sangat minim, susah. Program-program atau kebijakan yang sekarang kan masih menjadi pembicaraan, masih ada anggaran yang bias gender gitu kan, karena perjuangan perempuannya di sana sangat minim, sangat susah. Manakala nanti voting untuk ngambil suara terbanyak, tiba-tiba perempuannya sangat minim, ya kalah dong gitu kan. Iya, jadi itu Mbak termotivasinya. Di samping itu kami juga tidak berdiam diri karena memang dulu kan aturannya bisa, perempuan bisa, sekarang dapat harus. Mudah-mudahan ya di semua lini perempuan bisa sampai 50% lah, tidak hanya 30%. Tapi memang kenyataannya kalau Mbak Nopi nanya, kenyataannya masih sangat memang kesusahan, 30% juga belum terpenuhi. Kayak Jawa Barat nih Mbak, saya keliling. Jawa Barat itu ada di Kota Banjar yang 35, ya satu kota lah karena kota ya, tidak dapat hasil pemilu 2019 itu tidak ada perempuannya. Keterwakilan perempuan tidak ada? Nggak ada karena memang faktornya punten ya. Ini yang masih menjadi hambatan, satu pendanaan. Gitu kan perempuan. Yang kedua masih juga setengah-setengah karena belum dapat terus. Nanti kalau kamu jadi, nah sudah seperti itu nih pendampingnya. Nanti banyak meninggalkan, kita meninggal. Makanya kalau sudah all out, sudah dapat restu dari suami terutama ya, karena banyaknya kalau mungkin yang masih sendiri ya dari orang tua ya harus all out, tidak setengah-setengah kalau di politik. Betul. Itu Mbak. Dukungan sangat penting. Nah, di Kota Cirebon dukungan dari kaum perempuannya seperti apa? Mbak Tuti? Fatayat selalu mendukung. Selalu mendukung. Bahkan kalau ada sahabat-sahabat Fatayat ingin maju, silahkan. Saya welcome sebagai penuh nih ya pokoknya ya. Karena perempuan memang harus maju. Dengan dilibatkannya perempuan dalam dunia politik, keuntungan-keuntungan apa saja sih yang menurut Mbak Ning nih ya, sebagai wakil-wakil yang sudah berpengalaman sekali untuk masyarakat? Ya, jelas Mbak, manakala perempuan ada di sana, apalagi nanti maksimal ya, itu keterwakilan kebutuhan perempuan ini bisa diwakilkan gitu. Terutama nih di tupoksi kita di legislasi, mana kalau perempuannya di sana maksimal usulan, kalau kita masih berada di luar hanya sekedar mungkin kita aktif di Fatayat gitu ya, aktif di GOW, kebutuhan perempuan ini harus diusulkan kan berarti lewat pemangku kebijakan DPRD. Kalau kitanya nggak di dalam, saya pengalaman saat saya aktif di Fatayat, ikut GOW di Pak Mina juga. Kita mengusulkan hearing dengan DPRD waktu itu 2004 kalau nggak salah sampai 2007. Ya kita hanya menghantarkan saja, ternyata di sana perempuannya tidak maksimal, apalagi mungkin masih banyak yang belum vokal, ya tertunda karena harus dihantarkan dulu di Bapemperda, badan membuat perencanaan untuk peraturan daerah. Setelah itu baru diparipurnakan. Tapi setelah alhamdulillah waktu itu mengusulkan Raperda tentang perlindungan anak dan perempuan. Berapa tahun Mbak? Begitu saya alhamdulillah saya 2009 di sana sudah masuk ke Bapemperda. Itu pun baru dibahas dan ketuk palunya saat saya pimpinan. Karena kita ngotot gitu. Itu Mbak. Ya. Berarti harus gigih juga nih ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperjuangkan ya seperti ini nih, kelahiran ibu dan bayi ini banyak yang meninggal. Kekurangannya apa yang tahu kan kita. Akhirnya kita push untuk ayo anggaran, terutama juga
ada untuk pendampingan ibu dan anak saat akan melahirkan, ini yang tidak mampu gitu kan, makanya dulu kan ada jam persal, berikutnya terus untuk gizi-gizi yang tahu kan perempuan gitu, dan itu adanya di ranah politik, kebijakan keputusan politik, Mbak. Jadi bisa mewakili para perempuan juga Betul, ya untuk betul. bisa mengambil keputusan. Ya, Nah itu iya. juga yang Mbak Tuti ingin berikan agar bisa memberikan yang terbaik dengan keterwakilan Mbak Tuti ya, dengan terjun ke dunia politik, ingin memberikan yang terbaik juga untuk kaum perempuan yang tahu masalah perempuan kan pasti kita juga yang perempuan, merasakannya. betul. Begitu Mbak Tuti nanti. Betul. Oke, persiapannya bagaimana Mbak? Ya persiapannya kita mungkin melatih mental yang lebih kuat supaya lebih percaya diri saja. Oke, harus lebih percaya diri. Iya. Oke, perempuan kita termasuknya percaya diri belum nih? Yes, udah stop Mbak Ning mah percaya diri yang luar biasa. Udah ini mas udah bakarnya banget, ini udah tingkat tinggi. Udah ini tingkat sih ya. tinggi dua. Tapi nih mau tanya sendiri Mbak, melihatnya bagaimana Mbak Tuti untuk teman-teman kaum perempuannya, masih ada rasa apa ya, malu-malu, tarik Alhamdulillah mundur gitu? sahabat-sahabat sudah siap untuk maju. Ada beberapa sahabat-sahabat yang untuk nanti di pencalegan di 2024 sudah siap maju karena itu perwakilan dari perempuan. Iya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ning, ini kan ada sisi bagusnya juga ya dengan perempuan yang apa ya, bisa proaktif ya. Di lain sisi, ini kita melihat dengan perempuan yang semua maju ya berpolitik. Adakah rasa tersaingi dengan kondisi saat ini, Mbak Ning? Iya, jelas Mbak. Saya pikir jangankan di politik ya, dan ya memang di politik praktis. Maksudnya tersaingi dengan teman laki-laki, teman perempuannya juga. Ini yang perlu ada kendala. Jangan sampai nanti perempuan berjibaku untuk ayo sama-sama. Tiba-tiba kendalanya adanya di sesama perempuan juga. Iya. Ini yang perlu kita Itu yang harus diminimalisir itu ya. Artinya tetap kita berjuang. Teman-teman ketua partai juga kayak di Kabupaten Cirebon, untuk ketua partai ini kan perempuan belum ada. Tapi kalau Kota Cirebon sudah ada ya perempuan. PDI Perjuangan itu Mbak Fitria yang Fitria wakil ketua Pamungkaswati, juga ya. iya. Kami di provinsinya juga di Jawa Barat ada yang ketua perempuan itu Teh Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Ya. Artinya jangan merasa nanti bersaing, yang terpenting kitanya meningkatkan kapasitas kita. Ini terus yang sedang ditingkatkan semua badan otonom di partai-partai yang lain. Makanya mungkin malam ini juga temanya untuk peningkatan kapasitas perempuan menuju 2024. Kita jangan sampai nanti hanya dicalonkan ternyata tetap setelah pemilu C-nya tidak hilang. Nanti hanya calon saja kita inginnya Mbak ya. Mbak Tuti siap ya untuk tahun politik 2024? Tapi beliau nanti kayaknya mungkin nampaknya ke kota ya Mbak, gak apa-apa. Jadi kalau kemarin di atas saya, sekarang nanti adiknya Di bawah. saya. Baik, Kak. Tapi peluangnya bagus ya, Mbak Bagus Ning ya? kalau insya Allah. Harus semangat ya, Prospeknya percaya bagus. diri. Baiklah. Kalau di kota. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa TV perbincangan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa di Dialog Khusus spesial bersama dengan Ibu Haja Yuningsi MM selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, kegiatannya sangat sibuk sekali Mbak Nini ya, dan dari wakil rakyat Jawa Barat juga pastinya full ya, memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, dengan hadirnya Mbak Nini juga pasti ada yang ingin diberikan kepada masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon ya Mbak Ning ya. Betul. Ya, asli dari Kabupaten Cirebon ya. Mbak Ning sendiri, Mbak Ning melihat saat ini untuk kaum perempuan di Kabupaten Cirebon, seperti apa kiprahnya? Ya, Kabupaten Cirebon sekarang sudah sangat bagus lah peningkatannya. Terbukti di eksekutif, tidak hanya di legislatif. Kalau saya biasanya kan nyorotinya di legislatif aja. Eksekutifnya juga sekarang kan wakil bupatinya perempuan gitu kan. Artinya ini pasti ada keberpihakan terhadap perempuan. Di legislatifnya kita sudah hampir 30% Mbak, sudah hampir 30%. Baru 14, belum 30%, sedikit lagi lah. Tapi kita tidak mengharapkan artinya nanti ada yang PAW yang menggantikan perempuan. Sebenarnya kita ingin jabatan, tapi menduduki suatu jabatan tidak harus mendoakan yang tidak baik kepada orang lain gitu kan. Kalau kami di Jawa Barat memang dari hasil pemilu itu 2019 20% perempuannya, baru 2024. Sekarang menjadi 26 karena hasil pergantian antar waktu itu 2 orang digantikan oleh perempuan gitu. Mudah-mudahan nanti ada dari Kota Cirebon, ini dapil saya juga Ibu Lili, dengan secepat mungkin nanti bisa di provinsi Ibu Lili secepatnya lah, amin. Nah, sekarang ini Kabupaten Cirebon
menuju 2024, makanya sangat maksimal Mbak, ditingkatkan peningkatan kapasitasnya seperti dari eksekutif. Saya yakin karena wakil bupatinya perempuan, Kota Cirebon wakil wali kotanya perempuan. Ini kan sudah, apalagi Indramayu, Indramayu itu langsung bupatinya perempuan. Bupatinya. Ini harusnya, bukan harusnya, nanti amin lah, ke depan tentunya akan meningkatkan kualitas, kuantitas perempuan baik yang ada di eksekutif maupun ada di legislatif. Karena perempuannya perempuan, tapi bukan menyampingkan laki-laki gitu Mbak. Begitu ya. Nah, ini juga yang Mbak Ning lakukan juga kegiatan yang Mbak Ning ini rutin sekali ya memberikan semangat kepada para kaum perempuan di Jawa Barat juga ya. Ada kegiatannya ini Mbak Ning sebagai pengisi materi juga nih ya. Oke, kita bisa saksikan tayangan berikutnya pemirsa, ini untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam politik menuju pemilu 2024. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, Mbak Ning ini memberikan ini ya pengalaman, sharing pengalaman ya kepada pihak-pihak yang hadir. Itu siapa saja Mbak Ning, kaum perempuan yang hadir? Ini kan pelaksananya dinas eksekutif mengundang kita sebagai narasumbernya KPP. KPP itu Kaukus Perempuan Parlemen. Jadi teman-teman perempuan yang ada di parlemen, yang ada di legislatif, di DPRD. Kebetulan ini kan disebutnya semua parlemen dari RI sampai kabupaten. Kebetulan kan kemarin dari dinas provinsi. Pesertanya itu ada BKOW, gabungan organisasi wanita ada, dan dari semua partai politik perempuan. Artinya bukan ada partai politik perempuan, badan otonom di semua partai tapi yang perempuan itu semua diundang, dan juga dari KPPI. Jadi KPPI itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia, bangsa yang perempuan-perempuan lah. Semua itu tuh organisasi KPPI itu, jadi anggotanya dari perempuan dari semua partai politik diundang, intinya memotivasi. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas. Kita beri, ada yang memberikan, yang memotivasi pengalaman seperti saya, karena dipandangnya kan susah Mbak, menakutkan lah dunia politik itu ya? Apalagi nanti untuk berjibaku kampanye untuk menjadi anggota dewan, membayangkan uangnya berapa gitu kan. Terus bagaimana cara kita menjadi magnet supaya masyarakat bisa tertarik ke kita, itu bagaimana trik-triknya itu kan, menghilangkan parno-parno itu ya Mbak Ning ya. Kita juga tidak semuanya uang gitu, walaupun iya harus ya ada uang, makanya kan salah satunya kendalanya juga kalau perempuan ikut suami gitu kan. Ini kan semuanya dari suami, yang belum punya suami dari orang tua keuangannya karena kita belum mandiri. Tapi saya pikir melakukan kebaikan-kebaikan dari sekarang gitu kan, artinya nanti ya itu, saya juga nggak ada berpikir pernah menjadi anggota dewan, tapi karena pernah memberikan sesuatu baik pendampingan kepada masyarakat, jadi jangan trauma atau jangan sampai ada kesan kan itu kita nanti melawannya incumbent gitu, enggak seperti itu. Apakah itu yang membuat stagnan tuh Mbak Ning? Itu, jadi kenyataannya salah satu faktornya ketakutan perempuan untuk ikuti politik juga, karena nanti kan kalau aktif di politik pasti harus nyalek itu, sedangkan kita kan dibutuhkan oleh teman-teman laki-laki untuk memenuhi kuota kan, caleg 30%. Makanya kitanya jangan nanggung perempuan. Nah, yang harus membantu kekhawatiran teman-teman perempuan di lapangannya kita gitu kan, yang sudah ada di sana. Tapi antusias yang hadir sangat tinggi. Oh, tinggi sekali, bagus sekali. Itu tuh ada 7 materi. Mereka tidak bergeser sedikit pun sampai malam. Saya itu ngisi materi malam itu. Tadi itu malam dari jam 7:30 sampai 10:30. Bayangkan itu. Tapi enggak rubah. Ya memang karena diinapkan juga. Ketertarikan gitu. nih ya. Betul. Karena mereka persiapan. Ini kan enggak jauh Mbak. Jadi kita motivasi
ini sudah menuju 2024 itu bukan 2 tahun loh. Terhitung sekarang 2022 nanti cuma 1 tahun lagi menurut saya. 1 tahun. Dekat lah teman. Betul. Cepet banget ya waktu Ayo, lalu ya. bagaimana Mbak Ning, kita persediaan uang banyak, kalaupun kita tidak dikenal masyarakat, itu juga percuma, bullshit. Dan jangan sampai ada kekhawatiran bahwa harus punya uang, kita nggak punya uang. Enggak. Banyak masyarakat yang masih melihat jasa dan kinerja kita sebelum kita jadi anggota dewan. Sebagai persiapan ya untuk menuju ke 2024, kita harus dekat juga dengan masyarakat. Yang Mbak Ning, pendekatan itu sangat penting sekali ya, agar mereka juga tahu kita, elektabilitas kita juga. Sulit tidak sih Mbak Ning untuk membangun itu semua? Enggak, saya pikir begini, ini lagi kan kalau untuk mungkin pemula ya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Kalaupun tidak nanti dampaknya ke kita, insya Allah ke anak-anak kita, ke saudara kita karena pernah ditolong. Nah, nanti saat sudah terpilih, ini sih pengalaman ya, artinya yang terpenting kita bisa jaga, jangan sampai nanti waktu mau nyalon sudah murah senyum gitu kan, semua orang disapa, tapi begitu jadi, wah, pintu jendela aja ditutup, gitu jendela mobil nggak mau kenal. Ini juga yang akhirnya kan nanti membuat masyarakat atau pemilih kapok untuk memilih kita itu sebagai dia. perempuan gitu. Ini Lalu yang perlu bagaimana dijaga. untuk kita sebagai perempuan ini agar dapat berdaya secara politiknya nih? Ya, selama ini kan kita ini sudah jadi aja nampaknya putus asa tidak dilihat ya. Posisi juga kita tidak diperhitungkan. Enggak, saya pikir kalau kitanya memang bisa mengisi atau meningkatkan SDM kita, kita tidak setak berhenti begitu kita sudah jadi sudah berhenti, kita enggak belajar gitu kan, enggak membaca, enggak juga komunikasi, yang ini yang akhirnya kita juga akan ditinggalkan. Betul. Saya pikir lobby di politik ya dan perempuan saya pikir akan bisa juga, tidak hanya laki-laki gitu kan. Begitu. Ini semangat untuk kita semua berarti Ya, Mbak Ning ya, sebagai betul perempuan juga ya. makanya, Faktor-faktor yang mendukungnya ini banyak juga ya Mbak Ning, dan kita harus terus belajar ya. Betul Mbak Novi. Jadi untuk berpolitik juga kita harus belajar terus ya Mbak Ning. Betul. Luar biasa. Kita akan lanjutkan pemirsa TV untuk saya jeda pariwara berikut, berbincang bersama dengan Ibu Haji Yuningsih. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, keterwakilan perempuan di parlemen ini sangat berpengaruh ya terhadap kebijakan kesetaraan gender dan untuk merespon masalah yang dihadapi kaum perempuan. Lalu apa saja sih menurut Ibu Yuningsih ini ya faktor-faktor yang bisa kita ini ya ambil ya sebagai bahan evaluasi juga sebagai kaum perempuan untuk bisa kita hadapi nanti dalam dunia politik. Apa saja itu? Kendalanya Mbak ya. Jadi perempuan mungkin selama ini masih belum all out, ada budaya patriarki. Sudahlah nggak usah gitu, perempuan sih nggak usah di politik gitu. Karena memang dunia perempuan itu ya sudah dapur sumur gitu. Ini kan harus sudah nggak berlaku lagi gitu. Dan budaya patriarki karena di politik kan rapat di partai politik harus malam hari, kan sangat tidak etis. Sebenarnya ini juga bagaimana dikembalikan ke kita. Kalau kitanya bisa jaga amanah, rapat malam hari tuh, yang penting kita ya bisa jaga amanah gitu kan, artinya tidak menyalahi amanah orang yang di rumah. Itu Mbak. Yang kedua, kekhawatirannya lagi, ketakutannya kalau sudah menjadi caleg harus sudah menjadi pengurus partai politik aktif harus menjadi caleg, sedangkan keuangan tidak ada. Saya pikir ini sudah harus dibuang hal-hal seperti itu. Kalaupun nanti 2024 jangan dianggap ya warming up. Kalau alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa langsung lolos ini. Saya nyalon 2009 langsung lolos gitu, alhamdulillah ya kan. Mudah-mudahan sama teman-teman juga seperti itu, yang penting all out. Jangan ada keraguan. Insya Allah manfaat maslahatnya akan lebih maksimal, bisa membantu masyarakat saat kita duduk di sana Mbak. Karena kita punya 3 tupoksi. Ada tupoksi budgeting, ada tupoksi legislasi, dan ada tupoksi pengawasan. Betul. Ya, gitu. Saya belajar juga dari Mbak Ning ini ya tentang 3 tupoksi itu ya. Dari tupoksi yang budgeting, terus juga legislasi dan juga pengawasan. Jadi itu kalau dia. budgeting itu kalau kita perempuan di sana, insya Allah ingin memaksimalkan anggaran untuk perempuan itu ada. Yang kedua, legislasi itu kan membuat peraturan daerah. Dulu saya di kabupaten, jadi menggolkan Raperda
perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Sekarang di provinsi kemarin alhamdulillah begitu dilantik, terus setelah itu 2 bulan baru kita menginisiasi Raperda, ya memang perubahan dari Raperda nomor 6 tahun 2015 yaitu perlindungan anak. Sekarang ini sudah dihantarkan, pansusnya sudah dibentuk Mbak untuk perlindungan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Jadi tidak hanya perempuan nanti yang diberdayakan dan dilindungi itu dari kekerasan KDRT, juga kekerasan seksual, tapi juga perempuan-perempuan yang ada di tataran birokrasi gitu kan. Betapa banyak perempuan udah punya posisi tiba-tiba kan terus digoyang-goyang gitu kan, itu kan pokoknya ada payung hukum yang kuat harus nih ya, itu Mbak, itu diantaranya. Dan terkadang nih perempuan ini apa tidak mau mengambil ini ya kesempatan yang ada. Sudah ada nih kesempatannya nih, karena keraguan dengan tadi Mbak Ning sampaikan juga dengan budaya patriarki. Nah itu dia, bagaimana tuh menyikapinya kita? Ini makanya kalau dari internal person perempuan tersebut ada keraguan, kita ini yang dari luarnya gitu kan. Seperti saya berkewajiban jangan hanya nanti ya amin gitu kan, artinya saya sukses sendiri enggak gitu. Saya membawa ini memotivasi, ayo dong saling memotivasi gitu dari luarnya. Kan ada perempuan yang pinter, tapi dia juga ada keraguan gitu kan, bagaimana cara menyampaikan. Ayo kita awal-awal mengajarkan public speaking dulu, bagaimana cara bicara. Ya itu Mbak, akhirnya kita memotivasi lah, jadi sama perempuan berjibaku. Jangan sampai nanti teman-teman yang di sebelah kita bertepuk tangan tuh, perempuan sendiri kan sesama perempuan tidak memotivasi, bahkan saling menghantam gitu, enggak boleh. Itu yang tidak boleh ya Mbak? Ya, enggak walaupun boleh. Memang dunia politik kejam ya, Mbak Ning katanya. Nyatanya enggak sebenarnya manusia, apalagi kalau bagaimana kita yang memainkan. Politik itu kalau dipegang oleh perempuan akan manis. Akan manis. Ayo makanya kita semangat ya. Pemirsa. Oke, Mbak Ning, dari obrolan kita malam hari ini yang memberikan semangat kepada para kaum perempuan juga ya untuk bisa yuk kita bisa berkiprah juga di dunia politik. Apa yang ingin diberikan pesannya? Terima kasih untuk teman-teman perempuan, artinya tidak hanya nanti di politik, tidak nanti di legislatif, nanti ini menuju 2024, tapi juga di eksekutif, artinya kita nanti bersama-sama. Jangan ada keraguan, akan sangat senang sekali mungkin saya yang sudah mendahului untuk memotivasi untuk sama-sama kita nanti jangan hanya kita dibutuhkan untuk memenuhi kuota 30%, tapi juga kita harus diuntungkan. Harus diuntungkan. Tapi ya kita diuntungkan kitanya dengan tentunya melihat peluang, kitanya harus meningkatkan kapasitas kita. Dengan penguatan dan peningkatan kompetensi juga nih ya Mbak Ning. Betul. Tidak sulit ya untuk membangun itu semua sangat tidak sulit, asal ada kemauan dan mau diberi masukan juga dari luar gitu kan. Tantangan-tantangan tuh pastinya ini semoga bisa dilalui ya. Amin. Ya, bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Sudah saya yang merasakan gitu kan. Dulu kan belum apa-apa, tapi sudah karena kita ada kemauan, kita menerima yang memberi motivasi, memberi masukan. Ya jadilah seperti ini. Jadi makanya gantian. Saya jadi tahu betul yang masih ada keraguan-keraguan karena dulu saya juga seperti itu gitu kan. Tapi dengan pengalaman Mbak Ning juga yang memberikan semangat kepada kita-kita semua nih. Betul. Jadi kita jadi semakin terpacu gitu Mbak Ning. Oke, sebagai wakil rakyat di Jawa Barat, apa juga yang ingin disampaikan himbauannya nih? Ya, terima kasih. Saya mungkin yang mewakili Jabar 12, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu yang ada di Jawa Barat, ingin memotivasi kepada 3 wilayah tentunya gitu. Kalaupun saya ketua perempuan bangsa, badan otonom PKB-nya perempuan lah gitu di Jawa Barat, tapi tentunya ya saya juga harus memprioritaskan, jangan sampai peningkatan kapasitas nanti akhirnya meningkatkan juga jumlah kursi untuk perempuan justru di kota kabupaten lain maksimal, jangan sampai di dapil sendiri tidak maksimal gitu. Ini menjadi prioritas. Tapi asalkan nanti teman-teman perempuan yang ada di kota kabupaten Cirebon, Indramayu ini juga mau saling bergandengan, mau saling memberi masukan dan diberi masukan. Oke, perkuat kolaborasi ya Mbak Ning ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak nih Ibu Yuningsih sudah hadir di sini memberikan motivasi kepada kita, juga pastinya juga ini membuat kita jadi lebih harus maju lagi gitu ya sebagai perempuan. Oke, sehat terus. Ada PR yang belum
terselesaikan dalam Ya, waktu dekat ini apa tuh? Masih adalah ini kita akan membahas Agenda-agendanya? dulu tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Mbak, supaya Sedang fokus itu ya? Fokus itu, Mbak Mbak, Ning, ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk pemirsa Channel sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga bermanfaat. Kita harus akhiri. Sukses untuk Mbak Ning dengan agenda kerjanya dan target-targetnya ya. Semoga Amin, tercapai. amin. Saya Novia Aprilia, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.